warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun lobak, jawab. Nggak cepet amat buru-buru ya. Ulangi. Daun salam, daun lobak. Jawab salamnya kurang kompak. Diulang, dijawab harus kompak. Kompak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak yang jawab salam, saya doakan bisa berangkat haji. Amin. Bapak-bapak, kalau dulu ibu ada saatnya tapi ya. Nah, ganti warna bambu apus. Ke pasar dulu membeli kardus. Biar pengajian jalan terus, pinjam dulu dong 100. Lagi musimnya pinjam 100. Mudah-mudahan yang hadir dan wassalam, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin. Minum terus dari tadi. Mana cuaca dingin, hujan dari pagi. Pulangnya jauh ke Indramayu, tapi nginepnya di Citiwul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu, ngantuk. Setiap ada kalimat disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umatnya sunnah untuk menjawabnya. Diulang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ya fatah ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub dhurriyyatina wa qulub jama'atina bi nuril ma'rifah wa 'ilmil mukashshaf wal basirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'azama mawlidi kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis aw kama qala. Qala Sunan Giri lir ilir tanjure wis sumilir kang ijo royo tak sungguh pengantin anyar. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak? Pantesan kalau diem baik. Itu syair Sunan Giri yang mempunyai makna yang sangat luar biasa. Nyanyian padahal, tapi nggak ada yang hafal ya. Nggak ada yang hafal. Kalau nyanyi ini, bila ingin melihat ikan
Hiburan nyanyi pada apal. Di masjid tuh, jadi nyanyinya nanti kalau di lain kesempatan yang lokasinya memang luar biasa. Syahadatul abadi wa ashabul fadail wa bil muqaddimah sayyidil ah, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjah, wabil khusus akhirnya kiram ketua DKM Masjid Baitur Rahim yakni Bapak Rofiuddin SPD MM, Al-Ustaz Esin Murdiana SAG, Al-Ustaz Musin SPD selaku pemandu acara MC, Al-Mukarram Al-Ustaz Musola, ada Majelis Zikir Ikro, Majelis Darul Ihsan Skimun, jamaah saya alhamdulillah hadir. BP Ansor Kecamatan Bantar Gebang, Banser yang selalu hikmat menjaga kedaulatan bangsa ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan yang afiat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ayu-ayu, baik yang kurus maupun yang lemu, pokoknya semuanya ayu. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang putih maupun yang ireng, karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah rahmat maunah pertolongannya. Di sisa umur kita ini kita masih diberikan kesempatan untuk merangkai ibadah dalam rangka mengikuti peringatan Maulid Nabi, memenuhi undangan daripada panitia. Mudah-mudahan hadirnya kita di Majlis Maulid Rasul bisa mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang rahmatullah, sebagja-bagjanya orang, bagja bahasa Indonesianya apa Pak? Seberuntung-beruntungnya manusia, yakni manusia yang diaku oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Kullu ummatin yadkhulunal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut semua umatku, bukan semua orang Islam. Kenapa Bang Utar hanya yang disebut umat? Karena kalau umat sudah pasti Islam, kalau Islam belum tentu umat. Sebab ada umat Islam, ada Islam umat, ada juga umat tok sama di sini ya. Umat tok. Apa itu umat Islam? Umat Islam itu kita yang hadir di sini dengan seluruh keturunannya, dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW, istiqomah menjalankan syariat agama Islam. Inilah yang disebut umat Islam yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW dan jaminannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang Islam umat namanya Islam, kalau pas lagi ada umatnya, ada imannya, mau menjalankan ibadah, mau menjalankan perintah, kadang sunnahnya pun dilakukan. Kalau lagi enggak ada umat, ya enggak. Namanya juga Islam umat. Kalau kata orang Indramayu, rasmat. Kadang waras, kadang umat. Kadang ada yang kadang umat Bu. Kadang waras, kadang umat. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kullu ummati yadkhulunal jannah, qila faman aba ya Rasulullah, kata sahabat, siapa orang yang disebutkan umat ya Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah, orang yang disebutkan umatku, orang yang aku angkat, aku sebagai umatku, maka dialah orang yang beragama Islam, yang melaksanakan kewajibannya, waktunya sholat datang sholat, punya rizki lebih bersedekah bayar zakat, keadaannya sehat bisa membantu sesamanya,
Karena itu orang yang mempunyai keimanan yang kuat, yang mendapatkan predikat sebagai umat Islam atau umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang Islam umat bagaimana? Kalau yang Islam umat kadang-kadang kalau pas imannya lagi ada melaksanakan sholat. Orang sholat bukannya berangkat ke masjid malah main slot. Ada yang main slot. Kadang-kadang suara ada di masjid. Waktu subuh gak ada yang datang. Waktu duhur ngomong atau pada sibuk gawe. Asar masih di perjalanan karena dibalik gawe. Makanya ada lagunya. Padahal Bu, subuh kesiangan. Langsung maghrib, duhur dulu. Coba ulangi, 1, 2, 3. Subuh kesiangan. Duhur kesiangan. Asar di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya. Terus kapan sholatnya? Dan jam 10 siang speaker dikeraskan, bacaan Allahu Akbar, kencang sekencang-kencangnya. Orang yang lagi kerja bakti kaget, ini siapa yang ada ini? Pak Makmur gak mungkin ada jam 10 kalau subuh udah kesiangan, duhur belum masuk. Akhirnya yang kerja bakti babu, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa parang, ada yang bawa apa dibawa, batok semua ke masjid ngomong, "Hei, keluar!" Marah, "Keluar!" Kata yang ada apa saya suruh keluar? Apa salah saya? Keluar! Apa salah saya? Kata yang ada, "Kamu ini gendeng apa gila?" Lah, salah saya apa? Ya ada jam berapa ini? Jam 10 siang, belum waktunya. Kata yang ada, "Yang gila kalian." Loh, kenapa saya gila? Kenapa? Ya karena dipanggil adzan waktu subuh gak ada yang datang, waktu duhur gak yang datang. Kenapa pas saya adzan jam 10 siang kamu pada datang? Jadi yang gila siapa Bu? Yang gila siapa Bu? Yang ada. Yang gila siapa? Dua-duanya. Yang gila dua-dua. Yang ngomong. Yang ngomong ini gila jadinya. Ya. Sama Bu, ketika kita juga coba ibu-ibu, kalau lagi banyak duit saya yakin lupa. Duit banyak, kebutuhan udah selesai semua, COD udah dibayar semua. Temennya nyamper, "Bu, ayo pengajian. Ntar dulu ini ada acara, mau arisan, mau kondangan, ada aja acara." Ya Bu ya? Iya Bu? Iya. Karena ada duit, ada aja yang nggak ada juga diada-adain pokoknya mah. Jadi lupa. Ya, malah kita kurang bersyukur kadang-kadang. Disinilah kadang-kadang predikat iman kita turun. Dan bisa jadi kita hanya sebagai mengaku umatnya baginda Nabi, tetapi Nabi tidak mengaku kita sebagai umatnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Bagi orang yang taat melaksanakan segala perintah Allah, menjalankan segala sunnah-sunnahku, maka dia yang akan mendapatkan surga, akan bersamaku. Wa man asani faqad aba, kata Nabi. Ada orang yang tidak mau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Dia adalah orang yang tidak mau taat kepada perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau taat kepada perintah Allah. Waktunya sholat enggak sholat, waktunya ngaji enggak ngaji, waktunya zikir enggak zikir. Ya, tapi kadang-kadang bikin status sudah gitu, sholat enggak pernah, zikir enggak pernah, silaturahmi tara, bikin status pagi-pagi akan indah pada waktunya. Indah dari mana? Sholat aja enggak pernah. Ada di sini, ada Bu? Ada. Coba berdiri buat contoh, biar di syuting masuk YouTube. Ya, tapi hadirin jamaah rahimakumullah, pengajian semacam ini bisa terselenggara dengan baik, bisa sukses acaranya, hujan tidak jadi halangan, ya, capek tidak jadi pertimbangan. Yang penting melaksanakan, memeriahkan peringatan Maulid Rasul. Maka ini diantaranya bisa terselenggara, satu, karena adanya orang-orang yang dermawan.
Saya yakin masyarakat yang ramah, khususnya umumnya dan khususnya jamaah musola Masjid Baitur Rahim ini orangnya semua dermawan, insya Allah. Karena kalau tanpa kedermawanan orang-orang yang dermawan, acara semacam ini tidak akan bisa terlaksana. Betul? Betul? Apa sebab? Karena semuanya memakai uang. Senetnya memakai uang, kemudian apa bikin banner memakai sound systemnya memakai ustadznya memakai, bilang ustadz kencang. Kiai itu benar-benar jadi panutan dan dihargai, karena setiap masalah apapun pasti ada campur tangan kiai ada campur tangan ustadz. Coba bayangkan, pas mau nikahin anak manggil ustadz, ikutin Bu. Pas mau nikahin anak manggil anak hamil manggil, padahal ustadz nggak ikut-ikutan itu. Sampai di hamil manggil begitu anak keluar lahir 7 hari sampai 14 hari, mungkin beberapa harinya ada acara lagi akikah manggil anak nakal manggil banyak utangnya, ibu keliling utang nggak bisa bayar, manggilnya minta doa. Pas istri atau anak hamil, yang dipanggil bukan ustadz, yang dipanggil adalah bidan. Ustadznya nggak dipanggil. Anak lahiran manggilnya Pak Raji. Coba, ibu punya utang, bapak punya utang, manggilnya bukan ustadz. Operasi simpan pinjam atau pinjol aja, berapa pinjol? Kenapa nggak manggil ustadz? Ustadznya juga punya utang. Ustadznya punya banyak utang. Ya. Maka yang terpenting kita mahabbah kepada ustadz, tetap kita takdim, kita minta doanya, barokah ziyadah doanya dari para ustadz, para orang-orang soleh yang luar biasa. Ya. Acara terselenggara pada malam hari ini berkat kerjasama daripada orang-orang yang dermawan. Yang kedua, acara bisa terselenggara pada kesempatan malam hari ini, saya yakin ini menandakan masyarakat Gang Rama orangnya guyup dan bersatu serta kompak. Kalau di satu daerah, satu wilayah tidak pernah ada pengajian, tidak pernah ada peringatan maulid, tidak pernah ada zikir, tidak pernah ada kumpul bersama macam ini menandakan masyarakatnya tidak harmonis, Bu. Coba mau harmonis gimana? Panitia dari kemarin pasang tenda, itu kerjasama daripada masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya selalu berantem, selalu beda pendapat, nggak bakal ada yang mau. Kekompakan, kebersatuan daripada masyarakat lingkungan Masjid Baitur Rahim ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat wasilah hormat peringatan Maulid Nabi. Amin ya rabbal alamin. Maka disinilah ya ada jalan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah dan memperbaiki amaliyah kita untuk bekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fi. Allah akan menjadikan baik seseorang manakala orang itu akan diberikan pemahaman ilmu agama. Caranya dengan diadakannya pengajian semacam ini, didatangkan para guru, didatangkan para ustadz, kemudian membimbing kita semua. Kalau kita mau menyadari kekurangan diri kita, kealfaan diri kita, karena pada dasarnya manusia ini adalah al-insan mahalul khata wanisyan. Maka ketika kita merasa diri kita banyak kealfaan, banyak kekurangan, kemudian kita mau dinasehati, mau mendengarkan fatwa, maka kita derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak saya semacam sekarang ini, mohon maaf kepada para guru, bukan saya menggurui atau mengajar membimbing ibu semua, tapi intinya adalah mengingatkan diri saya pribadi. Dan kemampuan saya berdiri pada kesempatan malam hari ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena ilmu saya yang belum seberapa, tapi saat ini mungkin lagi dinaungi nurullah, nurnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah memberikan kemampuan.
seorang ayah, seorang laki-laki perjuangannya luar biasa. Betul Pak? Pak, perjuangan laki-laki itu sangat susah dan melelahkan. Betul Pak? Betul. Makanya ibu penghasilan berapapun dari seorang suami disyukuri itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam Al-Quran, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Di Al-Quran yang sering dijelaskan adalah akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lainnya. Enggak sebanyak membahas tentang akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Yang patut kita teladani dari teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya. Jadi bukan kegantengannya, bukan ketampakannya, bukan kecantikannya, Pak Bu. Ibu yang punya wajah agak cantik jangan sombong. Giliran cantik tanya sama temennya, apa lu nggak level? Bukan, karena takaran ukuran umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan dari kecantikan dan ketampanan, bukan dari harta ataupun dari ibadah ataupun jabatannya, tetapi dari akhlaknya. Ini yang harus kita contoh. Banyak orang hanya mencontoh dari fisiknya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicerminkan, tidak dicontohkan, tidak dilaksanakan akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking terbatasnya waktu, ya, ini mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya, karena memang kita juga nanti habis ini ada acara dengan Gus Gibran lagi di pesantren Sirajul Munir. Nanti mohon doanya, insya Allah kita akan ke sana bersama tim, minta doanya agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Intinya adalah kita teladani bersama peringatan pada malam hari ini. Jangan apabila ada kata yang salah atau mungkin yang tidak benar, itu murni kebodohan saya. Kebenaran, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jam 10:30. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.